Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwatul Wadah. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Nini, yaitu bagaimana cara pengerjaan, cara penyelesaian, dan tata cara laporan keuangan 2 dari PT Elektronik. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement. Cara pengisiannya diambil dari data pada neraca lajur pada kolom income statement. Income statement berisi akun pendapatan dan beban-beban. Sebagai catatan, untuk akun yang berada pada kolom debit diberi tanda kurung. Langsung saja untuk cara pengerjaannya. Yang pertama, sales ditambah freight collected ditambah net fee collected dikurangi slash diskon. Disimpan pada kolom pertama. Nah, dari penjualan tersebut akan menghasilkan net sales yang disimpan pada kolom kedua. Selanjutnya yaitu cost of goods sold ditambah freight paid ditambah purchase discount disimpan pada kolom pertama dan menghasilkan cost of goods sold pada kolom kedua. Dari hasil net sales dikurangi cost of goods sold akan menghasilkan gross profit. Selanjutnya kita akan menghitung akun beban operasional. Contohnya ada purchasing expense, rent expense, telepon expense, dan lain-lain. Disimpan pada kolom pertama dan jangan lupa diberi tanda kurung. Dan dijumlahkan pada kolom amount pada kolom ketiga. Hasil dari gross profit dikurangi amount dari hasil beban operasional akan menghasilkan operating profit pada kolom ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung other income dan other expense. Yang pertama, other income yaitu interest income dan dividend income pada kolom pertama dan dijumlahkan pada kolom kedua. Selanjutnya yaitu other expense yaitu gain loss sales vehicle, interest expense, dan bank service charge pada kolom pertama dan dijumlahkan pada kolom amount di kolom kedua. Dari hasil amount other income dikurangi hasil dari amount other expense akan menghasilkan total other income dan expense pada kolom ketiga. Selanjutnya, hasil dari operating profit ditambah total other income atau expense akan menghasilkan earning before tax pada kolom ketiga dan dikurangi income tax expense yang akan menghasilkan earning after tax pada kolom ketiga. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau statement of change equity. Datanya diambil dari neraca lajur, nomor akun ketiga yaitu modal. Yang pertama akun common stock pada kolom pertama, data net earning pada kolom kedua, keduanya tambahkan dan hasilnya ditaruh pada kolom ketiga. Pada net income itu diambil dari laporan laba rugi, disimpan pada kolom kedua di bawah data net earning, lalu dipindahkan ke kolom total pada kolom ketiga. Selanjutnya pada kolom balance sheet Desember berisi common stock dan net earning yang sudah dijumlahkan dari net earning dan net income. Lalu common stock ditambah net earning disimpan pada kolom total. Yang ketiga yaitu laporan neraca atau balance sheet. Datanya diambil dari neraca lajur pada kolom balance sheet. Berisi akun harta, utang, dan modal. Yang pertama kita akan menghitung harta atau aset terlebih dahulu, yaitu current asset seperti cash in bank, petty cash, dan lain-lain. Dan untuk akun kontra diberi tanda kurung dan dikurangi. Semuanya dijumlahkan dan disimpan pada kolom amount tabel kedua. Selanjutnya yaitu menghitung non-current asset seperti stock investment, land, building at cost, dan lain-lain. Dan untuk akun kontra diberi tanda kurung, dijumlahkan dan hasilnya disimpan pada kolom amount tabel kedua. Dari hasil amount current asset dan non-current asset dijumlahkan dan disimpan pada kolom total asset pada kolom ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung utang dan modal. Yang pertama kita hitung current liability seperti credit card, account payable, PPN payable, dan lain-lain pada kolom pertama. Dan dijumlahkan hasilnya disimpan pada kolom amount tabel kedua. Selanjutnya long term liability seperti bank mandiri loan disimpan pada kolom ketiga. Lalu equity seperti common stock dan net earning disimpan pada kolom pertama dan dijumlahkan pada kolom amount tabel ketiga. Hasil dari modal ditambah amount dari current liability dan long term liability disimpan pada kolom ketiga pada total liability dan equity. Hasil dari aset dan utang dan modal itu harus balance.
Yang keempat yaitu laporan arus kas. Data yang diambil dari jurnal penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kegiatan operasional, yaitu arus kas masuk dari kegiatan operasional seperti penerimaan piutang, penjualan tunai, disimpan pada kolom pertama dan ditotalkan pada kolom kedua. Selanjutnya, arus kas keluar dari kegiatan operasional seperti pembayaran utang, denda, utang pajak, dan lain-lain. Disimpan pada kolom pertama, dijumlahkan pada kolom kedua. Arus kas bersih dari kegiatan operasional yaitu hasil kas masuk dikurangi kas keluar. Disimpan pada kolom kedua. Selanjutnya, hasil dari kegiatan investasi arus kas masuk dari kegiatan investasi seperti penjualan aktif tetap disimpan pada kolom pertama. Arus kas bersih dari kegiatan investasi disimpan pada kolom kedua. Lalu, arus kas masuk dari kegiatan pendanaan dan arus kas keluar dari kegiatan pendanaan. Contoh, pembayaran kartu kredit dan pembayaran utang Bank Mandiri. Dijumlahkan dan disimpan pada kolom kedua atas arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Lalu hasil kas bersih dari kegiatan operasional ditambah arus kas bersih dari kegiatan investasi dikurangi arus kas bersih dari kegiatan pendanaan akan menghasilkan kenaikan dan penurunan pada kolom kedua. Yang terakhir, cash dari akhir bulan November disimpan di kolom kedua, ditambah kenaikan dan penurunan kas akan menghasilkan cash pada akhir bulan Desember. Harus sama dengan jurnal kas pada neraca lajur. Yang kelima yaitu closing journal, yaitu menutup akun pendapatan, beban modal, dan FRIF. Yang pertama, menutup akun pendapatan, yaitu pada nomor akun keempat. Disimpan pada kolom debit dan income summary pada kolom kredit. Selanjutnya, menutup beban, income summary pada kolom debit dan beban pada kolom kredit. Baik beban operasional maupun bukan. Selanjutnya, menutup modal, yaitu income summary di debit dan related earning di kolom kredit. Semua nominal diambil dari neraca lajur. Yang terakhir, closing balance yang menutup akun harta, utang, dan modal. Semua nominal diambil dari neraca lajur, kecuali related earning diambil dari laporan perubahan modal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, terdapat kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.